Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Widyasari. Di sini saya akan memaparkan hasil esai saya yang berjudul Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Pendidikan menurut Perspektif Sosiologi Antropologi. Nah, pandemi COVID-19 telah merubah semua kegiatan di seluruh dunia, termasuk dunia pendidikan. Akibatnya, semakin meluasnya dampak COVID-19 ini, kegiatan proses pembelajaran di sekolah diberhentikan sementara dan dialihkan dengan pembelajaran daring atau online. Namun, banyak orang tua pro dan kontra terkait pembelajaran secara online tersebut. Pembelajaran di tengah COVID-19 ini mengalami perubahan yang seharusnya ada interaksi sosial langsung dalam pemecahan masalah atau tatap muka antara guru dengan murid berubah menjadi online dikarenakan pembatasan sosial atau social distancing, yang mana pembelajaran ini sulit untuk dipraktikkan kepada siswa. Nah, dengan menerapkan sistem pembelajaran online atau pembelajaran daring ini, terkadang menimbulkan permasalahan yang sering dihadapi oleh guru, yaitu ketika guru tersebut tidak dapat memonitoring proses pembelajaran secara langsung. Nah, akibat dari pandemi COVID-19 ini menyebabkan diterapkannya berbagai kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pun salah satunya yaitu dengan menerapkan himbauan kepada masyarakat agar melakukan physical distancing, yaitu himbauan untuk menjaga jarak di antara masyarakat, menjauhi aktivitas dalam segala bentuk kerumunan, perkumpulan, dan menghindari adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang. Nah, upaya tersebut ditujukan kepada masyarakat agar dapat dilakukan untuk memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Permasalahan lain dari adanya sistem pembelajaran secara online ini adalah mengenai akses informasi yang terkendala oleh sinyal yang menyebabkan lambatnya dalam mengakses informasi. Nah, di sini siswa terkadang tertinggal dengan informasi akibat dari sinyal yang kurang memadai tersebut. Akibatnya pun mereka terlambat dalam mengumpulkan suatu tugas yang diberikan oleh guru. Belum lagi bagi guru yang memeriksa banyak tugas yang telah diberikan kepada siswa, membuat ruang penyimpanan gadget semakin terbatas. Lalu, penerapan pembelajaran online juga membuat pendidik berpikir kembali mengenai model dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang awalnya seorang guru sudah mempersiapkan model pembelajaran yang akan digunakan, kemudian harus mengubah model pembelajaran tersebut kepada model pembelajaran yang baru dikarenakan pembelajaran dilakukan secara daring. Nah, menurut perspektif sosiologis, untuk belajar di rumah sudah tepat dilakukan dalam kondisi seperti ini. Karena apa? Karena dalam ilmu sosiologis, interaksi antar manusia itu tidak harus bertemu secara langsung, tidak harus bersentuhan atau bertatap muka langsung. Jadi interaksi bisa melalui media cetak, teknologi, dan media sosial. Oleh karena itu, instansi pendidikan mengalih pertemuan kelasnya dengan pertemuan daring ataupun tugas. Nah, tugas rumah ini berguna untuk meminimalisir pertemuan satu sama lain di satu ruangan yang sama dalam jarak yang dekat serta menghindari kerumunan. Sekolah-sekolah mengganti pertemuan kelas dengan pemberian tugas rumah kepada murid. Pemberian tugas bertujuan agar murid belajar di rumah. Sedangkan di perguruan tinggi, mengalih pertemuan kelasnya dengan pertemuan daring dan tugas daring. COVID-19 ini sebagai gejala sosial, kontak sosial menggunakan kontak sekunder, yaitu menggunakan perantara melalui teknologi dalam pertemuan kelasnya. Sebisa mungkin dapat memanfaatkan teknologi dalam pertemuan pembelajaran secara online dengan baik. Contohnya dengan menggunakan pertemuan Zoom meeting dan Google Meet seperti itu. Nah, secara sosiologis dapat dipahami bahwa seluruh sistem pembelajaran online terfokus pada teknologi yang saat ini diandalkan memiliki banyak kelemahan yang tidak terduga. Banyak anak didik yang berjuang mengakses jaringan di pelosok desa atau di desa-desa terpencil seperti itu untuk kuliah online, dan menunjukkan lemahnya sistem jaringan telekomunikasi belum merata. Nah, sehingga konsep besar Cyber University yang diharapkan menawarkan pembelajaran daring dengan sistem distance learning bagi mahasiswa di pelosok-pelosok masih jauh dari kenyataan. Kelemahan lainnya datang dari segi budaya dosen maupun mahasiswa. Banyak dosen yang beralih ke metode penugasan sehingga pembelajaran daring yang diharapkan mentransmisi pengetahuan sesuai kurikulum tidak maksimal. Selain itu, budaya peserta didik atau mahasiswa juga belum memiliki mental belajar mandiri sehingga lebih terkesan menginginkan proses pembelajaran yang mudah. Terlepas dari beberapa kelemahan tersebut, pendidikan tinggi di tengah pandemi menunjukkan beberapa dinamika positif seperti pemanfaatan teknologi digital terbarukan. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.